Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walul hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan salat 5 waktu, yaitu salat fardu. Dan di antara waktu-waktu salat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kekhususan di dalam waktu-waktu subuh atau waktu zuhur, waktu asar atau sholat-sholat waktu 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu khusus yang di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang besar. Di antara keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin yaitu keutamaan sholat subuh. Keutamaan sholat subuh ini, ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebegitu besarnya, sebegitu utamanya sholat subuh atau sholat fajar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, demi waktu fajar. Para ulama sepakat yang dinamakan dengan waktu fajar adalah waktu subuh. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Para ulama sepakat malam yang 10 adalah malam 10 Zulhijjah. Walayalin ashr, dan yang genap dan yang ganjil. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa dengan waktu subuh? Ada apa dengan waktu fajar? Sampai-sampai sebegitu pentingnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan sumpahnya dengan nama makhluknya yang bernama subuh, wal fajar, demi waktu fajar. Kalau kita ingin menggali lebih dalam, maka sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh ini ada kemuliaan. Yang kemudian kemuliaan ini, ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah Allah ta'ala berikan bukti. Umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada umat-umat terdahulu, yaitu di waktu subuh. Kalau kita kembali kepada tarikh Islam, kita kenal dengan peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ini terjadi pada tahun 628 Masehi.
di mana pada waktu itu pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan kaum Yahudi kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada perang Khaybar itu juga di waktu subuh. Yang kedua, tarikh Islam juga memberikan satu bukti sejarah bahwasanya kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 1453 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu menghadapi pasukan Romawi Nasrani, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada Sultan Muhammad Al-Fatih itu di waktu subuh. Tidak berakhir sampai di situ, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perang Tustur. Perang Tustur adalah perang pasukan kaum muslimin menghadapi kaum Persia kafirin yang terjadi pada tahun 17 Hijriah. Di tarikh itu disebutkan pasukan kaum muslimin 30.000 menghadapi pasukan kafir Persia 150.000. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada kaum muslimin menghadapi pasukan Tustur Persia, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di waktu subuh. Tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Lut alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh kaum LGBT, kaum yang melakukan penyimpangan seksnya, kaum yang suka pada sesama jenisnya, sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di dalam sebuah dialog itu kaum Lut, yaitu kaum yang menyimpang, yang mereka suka sesama jenis, sampaikan di sini mereka mengatakan kepada Lut alaihissalatu wassalam, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin. Ketika Nabi Lut alaihissalatu wassalam mengajak mereka untuk bertaubat dari jalan yang sesat, dari jalan mereka yang menyukai sesama jenisnya, apa jawab mereka ketika diseru oleh Nabi Lut alaihissalatu wassalam untuk bertaubat? Mereka mengatakan fama kana jawaba an qalu tina. Mereka tidak akan menjawab apapun kecuali mereka mengatakan, datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Mereka menantang kepada dakwah Nabi Lut alaihissalatu wassalam, sebagaimana sekarang yang terjadi di Los Angeles. Sebelum terjadinya kebakaran, pemimpin Amerika mengatakan akan menjadikan neraka Timur Tengah. Tapi apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Sebelum dijadikan neraka Timur Tengah, maka Los Angeles dijadikan neraka terlebih dahulu. Demikian juga kaum Lut alaihissalatu wassalam diajak untuk bertaubat, agar mereka bertaubat dari penyimpangan seks. Mereka menyimpang karena suka sesama jenis, tapi jawab mereka, illa an qalu tina bi'adabillahi in kuntum minas shadiqin. Wahai Lut, jika kamu engkau adalah seorang nabi yang benar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami ditimpakan azab yang pedih. Maka kata Lut alaihissalatu wassalam dalam surah 29 Al-Ankabut ayat 30, Nabi Lut alaihissalatu wassalam berdoa, qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, bantulah aku menghadapi orang-orang berbuat kerusakan. Orang-orang yang menyukai sesama jenis adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan itu ma'asyiral muslimin diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalatu wassalam dengan pengikutnya juga terjadi di waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib? Bukankah waktu subuh telah dekat? Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tarikh Islam ini ma'asyiral muslimin, maka sesungguhnya untuk meraih kemenangan, meraih kesuksesan,
maka jadikanlah waktu subuh ini sebagai momen untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kejayaan kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu subuh ini adalah waktu yang keramat. Begitu keramatnya subuh ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anul fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat di pertengahan tergelincir matahari sampai pertengahan malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu keramatnya waktu subuh, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya waktu subuh adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang menjadikan waktu keramatnya salat subuh di antara dipersaksikan oleh para malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh. Berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh. Maka sesungguhnya waktu subuh ini, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu yang momen yang tepat bagi kita-kita yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti subuh adalah waktu keramat, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadi fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah seseorang dia itu berada di waktu subuhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat, yang dimana tugas dua malaikat itu memberikan doa, yang mudah-mudahan doa yang malaikat yang pertama ini mengenai kita. Dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena dari doa malaikat yang kedua. Malaikat yang pertama, wa yaqulu ahaduhuma. Malaikat yang pertama, salah satu di antara mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah tambahan rezeki kepada mereka yang bersedekah di waktu subuh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari mimbar yang mulia ini saya ingin menyampaikan kepada para jamaah, jikalau panjenengan berangkat ke masjid untuk datang salat subuh berjamaah, jangan lupa paling tidak di dalam saku panjenengan itu ada uang 2.000 atau berapa untuk kemudian dimasukkan ke kaleng-kaleng infak yang telah disediakan oleh takmir masjid. Kenapa? Karena dengan kita bersedekah di waktu subuh akan bertepatan dengan doa malaikat ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, lipat gandakanlah
Lipat gandakanlah harta mereka yang senantiasa berinfak di waktu subuh. Dan yang kedua, malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta mereka, orang-orang yang bakhil, Engkau binasakan. Menurut para ulama ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memiliki harta kita, maka waktu yang tepat adalah kita sedekahkan di waktu-waktu subuh. Kan waktu subuh ini adalah waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang malaikat pertama memberikan doa agar hamba-hamba mereka yang senantiasa berinfak sedekah di waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Dan sebaliknya, mereka yang bakhil, yang kikir terhadap harta mereka, maka akan mendapatkan doa dari malaikat, akan mendapatkan kebinasaan terhadap harta yang mereka kikiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen yang tepat, waktu subuh, waktu keramat, untuk kita meraih kemenangan sebagaimana umat-umat terdahulu Allah taala berikan kemenangan, kejayaan di waktu subuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menepati dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah taala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.